Beberapa waktu lalu, sebuah ormas membuat kericuan di sebuah restoran di kota Medan. Mereka datang berkali-kali untuk meminta jatah parkir. Yang mengejutkan, gerombolan ormas ini tidak hanya datang sekali, tetapi sampai 5 kali kembali ke restoran tersebut, seolah-olah parkiran itu menjadi hak mereka. Bagi pemilik usaha, kondisi ini serba salah. Jika mereka menolak ormas untuk mengelola parkir, bisnis mereka pasti akan diganggu, entah dengan membuat kericuan, intimidasi, sweeping dadakan, atau cara lain yang membuat pelanggan merasa tidak nyaman. Namun, jika pemilik usaha memberikan jatah kepada ormas, berarti mereka rela menyetor uang mereka kepada pihak yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan bisnis mereka, alias pungli. Dari kasus ini, terlihat jelas bahwa ormas ini memaksakan diri masuk ke dunia usaha dengan cara yang tidak sehat. Mereka tidak pernah menciptakan produk atau menawarkan jasa yang benar-benar dibutuhkan, tetapi tetap meminta bagian dari bisnis orang lain hanya dengan modal pengaruh dan massa. Hal ini jelas menyimpang dari tujuan utama ormas yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, di mana seharusnya ormas berperan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Kementerian Investasi bahkan menduga adanya kerugian ratusan triliunan rupiah akibat gagalnya investasi yang disebabkan oleh aksi premanisme ormas ini. Lebih parahnya lagi, ada oknum ormas yang sampai menutup kawasan industri dengan melakukan unjuk rasa dan menyegel pabrik, hingga pabrik tersebut tidak bisa beroperasi. Jika pabrik tidak bisa beroperasi, otomatis produksi akan terhenti dan barang tidak bisa didistribusikan. Dengan hanya bermodal seragam loreng dan membawa massa, oknum ormas ini bisa menghancurkan usaha orang lain dalam hitungan hari. Secara regulasi, penutupan usaha tidak bisa dilakukan secara paksa. Hal ini memunculkan pertanyaan, mengapa ormas bisa merusak bisnis orang lain dan apa hubungannya dengan ekonomi Indonesia? Oleh karena itu, di video kali ini kita akan membahas bagaimana oknum ormas ini bisa merusak ekonomi Indonesia. Jika melihat data, jumlah ormas di Indonesia sudah sangat banyak dan sulit dihitung. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Nasional atau BPS, pada tahun 2022 ada sekitar 10.000 ormas yang terdaftar secara resmi. Itu pun belum termasuk yang beroperasi tanpa izin resmi. Seharusnya ormas memiliki agenda yang bermanfaat bagi masyarakat, namun kenyataannya banyak ormas yang beroperasi dengan cara yang menyimpang. Mereka mengklaim wilayah tertentu sebagai hak mereka, menguasai lokasi parkir, meminta jatah dari pengusaha, dan bahkan sering membuat lingkungan menjadi tidak kondusif. Beberapa tahun terakhir, banyak ormas yang terlibat dalam tawuran, baik karena berebut proyek, ditunggangi kepentingan politik, atau sekedar gengsi. Akibatnya, masyarakat yang paling dirugikan. Aksi-aksi seperti ini memperlambat pertumbuhan ekonomi. Jika suatu tempat menjadi ajang konflik dan pemalakan, tempat yang seharusnya menjadi pusat ekonomi malah sepi. Contohnya, di pasar tradisional, banyak oknum ormas yang melakukan pungli, membuat suasana tidak kondusif dan akhirnya pedagang serta pembeli enggan datang. Bayangkan jika parkir ini merembet ke sektor lain seperti industri atau pusat bisnis. Investor pasti enggan menanamkan modal di tempat yang penuh dengan aksi premanisme. Contoh lain, dalam distribusi barang, banyak sopir truk menjadi korban pemalakan oleh oknum ormas di jalan. Mereka sering dihentikan di tempat tertentu dan dimintai uang keamanan. Ironisnya, uang keamanan ini hanya akal-akalan mereka, karena jika sopir menolak membayar, mereka bisa diikuti, dipukuli, atau kendaraannya dirusak. Budaya seperti ini jelas merugikan ekonomi. Biaya logistik menjadi lebih mahal karena sopir truk harus menanggung biaya pemalakan, yang akhirnya dibebankan kepada perusahaan distribusi. Jika dihitung dari satu kota ke kota lain, titik-titik pemalakan ini bisa mencapai puluhan tempat, sehingga harga barang yang seharusnya murah menjadi mahal. Tidak heran jika banyak perusahaan enggan membuka usaha di Indonesia karena terlalu banyak punglinya. Fenomena lain yang sering terjadi adalah oknum ormas yang menjadi tukang parkir liar. Di minimarket misalnya, seringkali ada tukang parkir dari ormas tertentu yang meminta uang parkir, padahal sudah ada tulisan parkir gratis. Namun mereka tetap memaksa meminta uang dengan alasan keamanan. Padahal peraturan tentang parkir sudah diatur dalam undang-undang dan pengolahan parkir seharusnya dilakukan oleh pihak resmi. Namun yang terjadi justru sebaliknya, oknum ini menarik uang parkir secara ilegal, tetapi ketika ada kendaraan yang hilang, mereka tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan ganti rugi. Alasan klasik yang sering mereka lontarkan adalah parkir di tempat ini merupakan resiko sendiri. Padahal uang parkir yang mereka ambil seharusnya juga berarti mereka bertanggung jawab atas keamanan kendaraan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pengelolaan parkir seharusnya bertanggung jawab jika terjadi kehilangan atau kejadian yang merugikan pelanggan. Namun, masyarakat seringkali takut untuk melawan karena khawatir diintimidasi oleh massa dari oknum ormas ini. Yang lebih menyebalkan lagi adalah jika kita tidak memberi uang atau jumlahnya kurang, mereka bisa marah-marah. Padahal mereka tidak memberikan layanan apapun selain berdiri dan menyorongkan tangan doang. Bahkan jika seseorang hanya mampir sebentar di minimarket, ATM, atau mencari barang yang tidak tersedia, mereka tetap diminta membayar parkir. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa oknum ormas yang tidak terkendali benar-benar menjadi beban bagi ekonomi Indonesia. Seharusnya mereka bisa memberikan dampak positif dengan massa yang mereka miliki, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Mereka membuat banyak usaha di Indonesia sulit berkembang. Masalah-masalah yang muncul akibat ulah oknum ormas ini tidak hanya dilepaskan dari kondisi sosial dan ekonomi yang masih menjadi tantangan di beberapa daerah di Indonesia. Kurangnya lapangan pekerjaan yang layak serta ketimpangan ekonomi membuat sebagian orang mencari cara instan untuk mendapatkan penghasilan, meskipun dengan cara yang merugikan orang lain. Dalam banyak kasus, praktik pemerasan dan intimidasi oleh oknum ini dianggap sebagai jalan pintas untuk memperoleh keuntungan dengan cepat, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan dunia usaha. Selain itu, rendahnya tingkat literasi finansial dan berpikir kritis di kalangan masyarakat turut memperburuk situasi. Banyak orang yang masih mengikuti pola lama, di mana keberadaan ormas tertentu dianggap sebagai sarana perlindungan dan kekuatan, tanpa menyadari bahwa tindakan mereka justru memperlambat perputaran ekonomi di Indonesia. Perusahaan yang menjadi sasaran pemerasan seringkali mengalami gangguan operasional dan dalam beberapa kasus bahkan terpaksa menutup usahanya. Jika praktik ini terus berlanjut, maka bukan hanya ekonomi daerah yang terkena dampaknya, tetapi juga iklim investasi nasional. Banyak investor baik dari dalam maupun luar negeri akhirnya berpikir dua kali sebelum menanamkan modalnya di Indonesia. Mereka khawatir bisnis yang mereka bangun akan terganggu oleh praktik premanisme berkedok ormas ini yang menuntut jatah keamanan atau menghambat operasional mereka. Jika dibiarkan tanpa penanganan yang tegas, hal ini akan mengurangi daya saing Indonesia di mata dunia dan memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, peran pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam menangani fenomena ini. Pemerintah harus menegakkan hukum dengan lebih tegas terhadap ormas yang menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang adil harus diterapkan agar tidak ada lagi celah bagi praktik-praktik seperti ini untuk terus berkembang.